Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Pitaloka dengan NIM 229104456, mahasiswa PPG Prajabatan dari LPTK IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pameran program pembelajaran mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada pelaksanaan pembelajarannya di kelas 4 semester 2, tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 2 Keberagaman Suku Bangsa Agama di Negeriku, pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, alokasi waktu 2 kali 35 menit pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan masalah motivasi belajar peserta didik yang kurang dengan akar penyebabnya yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Solusinya yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, 3.7.1 menganalisis pokok pikiran yang terdapat dalam teks. Untuk keterampilannya, 4.7.1 membuat peta konsep berdasarkan informasi dari teks non-fiksi. Kemudian, kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA yang pertama 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. 4.8 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran IPA, 3.3.1 yaitu menganalisis macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.8.1 membuat laporan hasil pengamatan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Selanjutnya yaitu mengenai hasil pembelajaran. Di sini ada grafik hasil penilaian pengetahuan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terdapat 2 peserta didik yang mendapatkan nilai 80 dan terdapat 29 peserta didik yang mendapatkan nilai 100 atau nilai sempurna. Pada penilaian pengetahuan, pada materi teks non-fiksi, siswa menganalisis informasi baru yang terdapat dalam teks dengan benar dan teliti. Persentase rata-rata dari seluruh hasil penilaian pengetahuan bahasa Indonesia yaitu sebesar 90%. Selanjutnya, hasil pembelajaran. Di sini ada grafik hasil penilaian pengetahuan IPA. Terdapat 11 peserta didik dengan nilai 100 dan terdapat 20 peserta didik yang mendapatkan nilai 80. Jenis soal yang digunakan pada mata pelajaran IPA yaitu uraian dan menjodohkan. Dengan indikator soal yaitu siswa menganalisis macam-macam gaya dengan benar dan teliti. Persentase dari hasil penilaian pengetahuan mata pelajaran IPA yaitu sebesar 79%. Hasil pembelajaran dari penilaian keterampilan bahasa Indonesia yaitu terdapat 25 peserta didik yang mendapatkan nilai 100, terdapat 5 orang peserta didik yang mendapat nilai 91, dan terdapat 1 orang peserta didik yang mendapatkan nilai 83. Pada kegiatan penilaian keterampilan ini, siswa diarahkan untuk mampu membuat peta konsep berdasarkan informasi dari teks non-fiksi dengan benar dan teliti. Keterampilan siswa yang dilihat dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu mengenai kelengkapan informasi yang digunakan, kemudian sistematika, dan yang ketiga yaitu bahasa. Persentase seluruh dari hasil penilaian keterampilan bahasa Indonesia yaitu sebesar 89%. Kemudian hasil pembelajaran pada penilaian keterampilan mata pelajaran IPA. Terdapat 23 peserta didik yang mendapatkan nilai 100 dan 7 peserta didik yang mendapatkan nilai 91 dan 1 siswa yang mendapatkan nilai 83. Di sini, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan teliti.
Yaitu selanjutnya mengenai hasil pembelajaran penilaian sikap. Di sini terdapat grafik hasil penilaian sikap. Ada 3 indikator, yaitu tanggung jawab dalam berkelompok, sikap bekerja sama dalam kelompok, dan sikap aktif dalam bekerja sama. Terdapat 83% siswa yang memiliki sikap tanggung jawab dan terdapat 96% yang siswa memiliki sikap bekerja sama dan terdapat 95% siswa yang memiliki sikap aktif dalam bekerja sama. Persentase dari seluruh hasil pembelajaran penilaian sikap yaitu sebesar 88%. Selanjutnya yaitu mengenai hasil refleksi. Di sini terdapat angket respon peserta didik, terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu saya merasa lebih mudah memahami materi setelah belajar berkelompok. Kemudian, saya merasa lebih senang belajar menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint. Yang ketiga, saya merasa motivasi belajar meningkat setelah berdiskusi dengan teman. Yang keempat, saya merasa senang dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, nomor 5, yaitu saya berani bertanya kepada guru setiap menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. Angket ini digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terdapat respon iya atau tidak. Terdapat keterangan ketika iya apabila benar-benar dengan yang dialami dan tidak apabila tidak sesuai dengan yang dialami. Di sini terdapat grafik hasil angket respon peserta didik. Seluruh peserta didik merasa lebih mudah memahami materi setelah belajar berkelompok dan merasa lebih senang belajar menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint, kemudian merasa termotivasi belajar meningkat setelah berdiskusi dengan teman, dan merasa senang dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, dan merasa berani bertanya kepada guru setiap menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. Seluruh peserta didik menjawab ya pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil analisis wawancara dengan observer. Di sini terdapat 9 pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu apakah perangkat pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan kompetensi yang terdapat pada kurikulum. Kemudian yang kedua, apakah perangkat pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip penyusunan perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Kemudian yang ketiga, apakah perangkat pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan prinsip pembelajaran abad ke-21? Yang keempat, apakah praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan perangkat pembelajaran? Yang kelima, apakah praktik pembelajaran ini sudah mampu meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik? Kemudian yang keenam, apakah praktik pembelajaran ini sudah mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Yang ketujuh, apakah praktik pembelajaran ini sudah sesuai dengan pembelajaran abad ke-21? Yang kedelapan, apakah praktik sudah sesuai atau sudah berperan sebagai fasilitator yang baik dalam pembelajaran? Kemudian yang terakhir, apa saran terhadap pembelajaran yang dilaksanakan? Selanjutnya yaitu mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai peristiwa. Pada hari Kamis 2 Februari pada tahun 2023, saya melakukan kegiatan PPL siklus 1, mata pelajaran tematik dengan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dengan kesulitan atau kendala yang saya rasakan adalah manajemen waktu saat proses pembelajaran. Solusi untuk kedepannya yaitu memasang timer untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Kemudian, perasaan yang saya rasakan pada saat mengimplementasikan model pembelajaran problem-based learning yang pertama yaitu saya merasa senang karena peserta didik sebagian besar aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, saya merasa senang karena dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yaitu mengenai temuan atau finding. Hal baru atau pengalaman baru yang saya peroleh setelah mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas adalah bagaimana cara agar proses pembelajaran dapat aktif dan peserta didik meningkat pengetahuannya dalam proses pembelajaran. 90% peserta didik aktif mengikuti pembelajaran dengan baik dan antusias mereka dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL efektif digunakan di kelas tetapi dengan manajemen waktu yang ditentukan.
Kemudian rencana ke depan atau future, saya akan terus berupaya untuk mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning untuk mengidentifikasi hasil belajar peserta didik di kelas 4 dengan harapan peserta didik mampu berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah dengan bekerja sama. Saya akan terus berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru pamong untuk merancang perangkat pembelajaran berbasis abad 21 yaitu 4C, kreatif, kolaboratif, komunikatif, critical thinking, dan pendekatan saintifik yang sesuai dengan kurikulum 2013. Terintegrasi TIK yaitu 5M, mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan, dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif agar peserta didik aktif dan mampu menerima materi dengan senang ketika belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, see you next video.